اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله الملك وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Selamat pagi sahabat hijrah, sahabat tadabbur Quran dimanapun berada. Alhamdulillah, pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kesempatan kita untuk memujinya, mengagungkan asmanya. Marilah kita sebagai hamba Allah senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita. Di antara cara mudah yang bisa kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir, dengan memperbanyak mengingat Allah, membaca tasbih, membaca tahmid, membaca tahlil, membaca takbir, membaca istighfar, dan membaca zikir-zikir yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah hati kita akan semakin hidup, iman yang ada dalam diri kita akan semakin kuat, sehingga di akhir zaman ini kita sanggup menghadapi ujian-ujian iman, fitnah-fitnah, cobaan dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya menjelang dekatnya kemunculan Al-Masih Ad-Dajjal. Baik sahabat tadabbur Quran, mari kita akan melanjutkan tadabbur kita pada surat Al-Fatihah, di mana surat Fatihah ini menjadi satu surat yang wajib kita hafalkan. Kenapa wajib? Karena tidak sah sholat kita kalau kita nggak baca Al-Quran, kalau kita nggak baca surat Al-Fatihah. Maka bukan sebuah kebetulan kalau Allah SWT mewajibkan kita untuk membaca Al-Fatihah dalam setiap sholat, karena di sana banyak rahasia-rahasia yang terpendam yang mungkin belum bisa kita ungkapkan. Surat Al-Fatihah ada juga nama lainnya, surat itu Al-Huda, Alhamdu, Ar-Ruqyah, Ummul Kitab, dan nama Al-Wafi dan yang lain sebagainya. Yang pada intinya bahwa surat Al-Fatihah ini merupakan satu surat yang wajib kita hafalkan. Dan kenapa di situ diwajibkan kita untuk menghafalkannya? Saya tidak langsung, saya katakan bukan sebuah kebetulan ketika Allah SWT menyuruh kita membaca setiap kali kita sholat, setiap kali kita menghadap Allah SWT untuk membaca surat Al-Fatihah. Teman-teman yang dirahmati Allah, ya, di dalam surat Al-Fatihah banyak kandungannya. Kemarin kita bahas tentang hubungan surat Al-Fatihah dengan akhir zaman. Nah, di sini mungkin kita akan sedikit singgung tentang tanda-tanda akhir zaman, ya.
Maliki yaumiddin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh ya, sebelum kita lanjutkan, mungkin kita baca dulu surat Fatihah bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Dalam surat Al-Fatihah Allah SWT berfirman, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dialah Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang memiliki hari pembalasan. Ya, disitulah awal mula Allah memulai suratnya, membuka Al-Quran, mengawali petunjuknya, mengawali ajaran agamanya, syariatnya dengan menjelaskan atau mengingatkan kita tentang asal muasal kita, siapa pencipta kita, siapa pemelihara kita, siapa yang memberi rezeki kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki sifat dan nama-nama yang mulia, yang agung, yang indah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian Allah SWT mengingatkan bahwa Maliki yaumiddin, pada suatu saat nanti akan ada hari pembalasan. Allah mengingatkan kita tentang asal muasal kita dan kemana kita akan kembali. Ya, kita akan kembali kepada Allah SWT pada hari di mana di hari itu Allah lah yang menjadi pembalas, yang membalas setiap amal perbuatan kita selama kita hidup di dunia. Nah, sebagai hamba Allah yang hidup di dunia, yang lahir hidup di dunia, tentu kita tidak seperti Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan Allah dalam surga. Nabi Adam sudah melihat surga, sudah merasakan surga. Nah, kita sebagai keturunan atau Bani Adam, lahir besar hidup di dunia, maka sudah pasti kita belum pernah melihat surga, belum pernah merasakan nikmat surga. Sehingga Allah SWT mengingatkan bahwa asal muasal kalian itu, wahai manusia, adalah surga. Wahai jin dan juga jin, adalah surga, dimana nanti di sanalah kalian harusnya kembali ke tempat asal kalian, yaitu surganya Allah. Ya, maka di situ Allah mengawali dan mengingatkan kita dengan asal muasal dan akan kembali kemana kita setelah di dunia ini. Kemudian Allah SWT melanjutkan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Di sini Allah SWT mengajari kita yang sudah mulai tahu dengan hakikat, ya, diri kita siapa, pencipta kita siapa, terus tempat kemana kita akan kembali, sehingga kita tahu posisi kita sebagai hamba Allah SWT. Tugas kita apa? Tugas kita di situ Iyyaka na'budu, hanya menyembah kepada Allah, hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya menyerahkan kehidupan kita, urusan kita, semuanya kita serahkan kepada Allah, kita persembahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Artinya setelah kita tahu bahwa asal kita dari surga dan kita harus kembali ke surga,
dari mana kita akan mencari jalan menuju surga? Maka itulah kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita dibukakan petunjuk, agar hati kita dibukakan hidayah, sehingga kita bisa mendapatkan pencerahan, ya, kita bisa mendapatkan petunjuk untuk kembali dengan selamat kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Disitulah teman-teman kita harus memahami bahwa hakikatnya perjalanan akhir kita adalah ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sekali-kali tidak akan sanggup masuk surganya Allah kecuali dengan pertolongan Allah, kecuali dengan ma'unah Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in. Inilah bentuk penghambaan kita yang sempurna. Ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita berdoa. Setiap hari kita berdoa kepada Allah. Setiap hari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi keselamatan, agar kita diberi hidayah, sehingga kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang batil. Nah, dari situ kita tahu bahwa tidak mungkin kita bisa masuk surga kecuali ketika sudah terjadi yaumul qiyamah, karena disitulah pembeda antara alam dunia dan alam akhirat. Dan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya telah menjelaskan kepada kita tanda-tanda akhir kiamat. Kapan waktunya kiamat sudah dijelaskan dalam tanda-tanda dalam hadis, dalam Al-Qur'an. Maka ini semua adalah bentuk rahmat dan sayangnya Allah kepada kita agar kita tidak terkaget, agar kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Dan salah satu di antara tanda itu adalah munculnya Imam Mahdi, yang merupakan tanda penghubung antara tanda kecil dengan tanda-tanda besar. Nah, di sini pun dalam surah Al-Fatihah pun Allah sudah menyinggung bahwa di akhir zaman ada peran Al-Mahdi, peran orang yang mendapat petunjuk, imam yang mendapatkan petunjuk, dan umatnya pun seharusnya menjadi umat yang mendapatkan petunjuk, bukan sembarang umat. Nah, disitulah kenapa Allah SWT secara tidak langsung mengajarkan kepada kita, hendaklah kita membaca surat Al-Fatihah setiap hari 5 kali, 5 waktu, 17 rakaat. Setiap rakaat yang baca surat Al-Fatihah kita mohon iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian dilanjutkan dengan permohonan ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita sudah menyerahkan penghambaan kita dan daya upaya kita kepada Allah SWT, lalu kita mohon kepada Allah, tunjukkanlah ya Allah kami ke jalan yang lurus. Itulah Al-Mahdi, yang merupakan akar kata dari hada yahdi, al-huda, al-mahdi, yang mendapatkan petunjuk. Maka sangat mengherankan kalau kita sebagai umat Islam justru melupakan Imam Mahdi, melupakan al-Mahdi, melupakan sosok yang Rasulullah SAW saja sudah kabarkan kepada kita. Kita disuruh membaiatnya walaupun harus berangkat di atas salju. Kita diminta harus datang kepada Al-Mahdi ini di akhir zaman nanti, ketika tanda-tanda kecil kiamat sudah terjadi semua, tinggal menunggu tanda penghubungnya yaitu Al-Mahdi. Lalu kenapa kita hari ini umat Islam justru seakan mengabaikan pesan Rasulullah SAW, tidak mencari, tidak berusaha mengharap, tidak merindukan sosok Al-Mahdi ini, padahal jelas sekali tanda-tanda kecil sudah terjadi semuanya. Tinggal menunggu tanda-tanda besar yang itu akan dihubungkan dengan munculnya Imam Mahdi yang akan mengembalikan dunia kepada keadilan, yang akan memenuhi dunia dengan keadilan insyaallah, dan juga akan memimpin umat Islam menuju kejayaan sebagaimana zaman Rasulullah Muhammad SAW. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan di lain waktu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.